Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang peluang. Pada soal TPS tahun lalu, pada UTBK 2019, ada dua soal peluang yang muncul pada TPS bagian 4, pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelum nonton video ini, pastikan terlebih dahulu kalian udah nonton video tentang himpunan. Karena nanti dalam menyelesaikan soal-soal peluang harus paham tentang himpunan terlebih dahulu. Oke? Kalau belum, silahkan tonton videonya. Di kanan atas ini ada nanti linknya. Nah, itu linknya muncul. Silahkan diklik, lalu pilih video tentang himpunan. Kalau udah, baru nonton video ini. Oke? Nah, di video ini kita akan membahas tentang pengertian peluang. Nanti akan ada beberapa video yang ngebahas peluang, dan video ini adalah video yang pertama. Apa itu peluang? Secara umum, kalau seandainya PA kita anggap sebagai peluang terjadinya A. Peluang terjadi A. Maka, PA itu dirumuskan sebagai NA yang dibagi sama NT. Apa itu NA? NA itu banyak kemungkinan terjadinya A. Banyak kemungkinan A. Terus kalau NT itu adalah banyak kemungkinan total. Nilai peluang ini itu terletak antara angka 0 sampai angka 1. Jadi kita tidak akan pernah menemukan peluang yang bernilai lebih dari 1 sekian atau 2 ataupun lebih dari itu. Dan kita juga nggak akan menemukan peluang yang nilainya kurang dari 0. Peluang yang bernilai 0 ini adalah peluang untuk kejadian yang tak mungkin. Jadi kalau peluang bernilai 0, maka kejadian itu nggak mungkin terjadi. Sementara peluang yang bernilai 1, ini adalah peluang untuk kejadian yang pasti. Misalkan, sebuah dadu dilempar. Lalu pertanyaannya, berapa peluang muncul angka dadu yang kurang dari 10? Angka dadu itu kan angkanya cuma 1 sampai 6. Oke? Jadi kalau ditanya berapa peluang yang kurang dari 10, ya jawabannya 1 peluangnya. Karena pasti, berapapun angka yang muncul, selalu kurang dari 10. Oke? Kalau yang nggak mungkinnya, misalkan ditanya kayak soal tadi. Berapa peluang muncul angka 7 pada pelemparan dadu? Angka dadu cuma 1 sampai 6. Angka 7 nggak ada, jadi peluangnya 0, alias nggak mungkin. Oke? Terus, kita juga mengenal nanti ada yang namanya PA komplemen. C ini bacanya komplemen. Kalau PA peluang terjadi A, nah kalau PA komplemen, ini adalah peluang terjadi bukan A. Peluang bukan A. Terus apa hubungannya PA komplemen sama PA? Secara matematika, PA komplemen bisa dihitung dari 1 kurang PA. Oke? Kenapa pakai angka 1? Ya karena besar peluang itu totalnya adalah 1. Jadi kalau PA komplemen, 1 dikurangi sama PA. PA komplemen adalah peluang bukan A. Kita lihat contohnya, misalkan gini. Kita punya sebuah kotak. Di dalam kotak ini ada apel 5 buah. Ada 5 buah apel. Terus ada jeruk 3 buah. Terus ada mangga 4 buah. Dari kotak lalu diambil 1. Ditanya, berapa peluang terambil? Peluang terambil yang pertama apel. Oke, yang kedua, yang B, mangga misalkan. Terus yang C, bukan mangga. Bukan mangga. Nah, untuk menjawab yang A, karena ditanya berapa peluang apel, maka peluang apel itu sama dengan banyak apel dibagi banyak total. PA sama dengan NA bagi NT. Ada berapa banyak apelnya di sini? 5. Ada berapa total semuanya? 5, 3, 4, maka totalnya ada 12. Maka peluangnya adalah 5 per 12. Oke? Kalau yang B, peluang terambilnya mangga. Banyak mangga dibagi banyak total. Ada berapa banyak mangga di sini? 4. Totalnya 12. Berarti ini 1 per 3 kalau kita sederhanakan. Nah, yang C ditanya peluang bukan mangga. Berarti peluang mangga komplemen.
Sesuai dengan persamaannya, peluang mangga komplement adalah 1 dikurangi sama peluang mangga. Berarti 1 kurang 1/3 itu sama dengan 2/3. Atau, untuk mencari peluang mangga komplement, ya bisa dihitung dari berapa banyak kemungkinan untuk mangga komplement dibagi sama kemungkinan total. Mangga komplement artinya bukan mangga. Yang mangganya 4. Yang bukan mangga berarti apel sama jeruk. 5 sama 3. Oke? Berarti banyaknya yang bukan mangga itu adalah 8. Banyak total 12. Kalau disederhanakan 2/3. Sama saja. Oke? Ini yang kita sebut sebagai peluang komplement. Ini konsep dasar peluang dan ini konsep dasar untuk komplement ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kalau pada soal, jarang akan kita temukan soal yang segampang ini. Biasanya dibuat sedikit lebih ribet meskipun nggak sulit. Oke? Yang agak sedikit sulit itu kalau soal-soal peluang yang ada di matematika. Bukan di TPS, tapi di matematika saintek terutama. Kita lihat soalnya. Nomor 1. Di sebuah kelas yang terdiri dari 35 orang, 20 siswa gemar olahraga, 18 siswa gemar kesenian, dan 10 siswa gemar keduanya. Jadi kita punya total isi kelasnya adalah 35. Yang gemar olahraga ada 18. Yang gemar kesenian ada 10. Yang gemar olahraga bukan 18. Yang gemar olahraga ada 20. Yang gemar kesenian ada 18. Dan yang gemar keduanya ada 10. Yang ditanya, jika dari seluruh siswa dipilih 1 orang, berapa peluang siswa yang terpilih hanya gemar kesenian? Peluang kesenian saja. Oke, berapa peluang kesenian saja? Nah, untuk mengetahui berapa jumlah orang yang kesenian saja, ini kan kalau kita menghitungnya P kesenian saja, itu sama dengan banyaknya anggota untuk kesenian saja. Kita tulis saja NKS. Oke, banyak kemungkinan untuk kesenian saja sama banyak kemungkinan total. Banyak kemungkinan totalnya udah ada, 35. Tapi yang kesenian saja, kita harus cari dulu. Oke? Yang 18 ini kesenian. Karena ada kedua-duanya 10, ya berarti yang kesenian ada berapa? Yang kesenian saja jadinya ada berapa? Ada 8. 18 kurang 10. Oke? Atau kita bisa hitung lebih detail pakai himpunan. Sebelumnya kita udah belajar himpunan. Kalau langsung akan lebih gampang, akan lebih cepat. 18 yang kesenian, keduanya 10. Oke, berarti yang kesenian saja ada 8. Nanti jawabannya 8/35. Atau kalau bikin di sini, ini olahraga, ini kesenian, yang keduanya 10, maka isi yang keduanya dulu. Ini 10. Yang olahraga, total ada 20. Berarti yang di olahraga saja 10. Kesenian 18, oke, udah ada 10, berarti kesenian saja 8. Ini totalnya baru 28. Berarti yang di luar ini berapa? Karena ini 35, sementara yang dalam lingkaran baru 28, maka yang di luar lingkaran ada 7. 7 orang ini yang nggak suka olahraga ataupun kesenian. Oke? Jadi kesenian saja ada berapa? 8. Totalnya ada 35. Maka peluangnya adalah 8/35. Oke? Gampang. Kalau kita udah tahu jumlah-jumlahnya. Sekarang nomor 2. Sebuah kelompok pencinta kuliner beranggotakan 80 orang. Jadi total semuanya 80 orang. 48 diantaranya menyukai sate. Sate 48. 36 menyukai bakso. Bakso 36. Jika dipilih 1 orang secara acak dan peluang terpilih anggota yang tak suka sate ataupun bakso, peluang tak suka sate, tak sate, atau tak bakso, itu adalah 1/5. Maka berapakah peluang yang terpilih hanya menyukai bakso saja? Peluang untuk bakso saja itu berapa? Nah, karena ini jumlah orang, sementara ini peluang, maka cari dulu berapa orang yang tak suka sate ataupun tak suka bakso. Oke? Banyak yang tak suka sate,
atau tak suka bakso? Itu sama dengan, kalau peluang itu NA dibagi NT, peluang A sama dengan NA bagi NT, berarti kalau nyari NA apa? Peluang A kali NT. Oke? Berarti kalau kita tahu berapa peluang yang tak suka sate atau tak suka bakso, 1/5, maka untuk mencari jumlah orangnya, 1/5 dikali sama total semua. Total orang 80. 1/5 kali 80, 16. Oke? Nah, berapa yang suka bakso saja? Coba, kalau kita buat gambar diagram Venn-nya. Ini yang sate, ini yang bakso. Total orangnya 80. Terus, yang tak suka sate atau bakso ada 16. 16 itu posisinya di luar ini. Oke. Ini sate, ini bakso. Nah, kita harus cari dulu yang tengah-tengah ini berapa. Cara ngitungnya, S digabungkan sama B itu sama dengan S tambah B dikurangi sama S irisan B. Oke? Yang S gabung B berarti yang di dalam lingkaran ini. Yang total semua yang dalam lingkaran. Kalau S dalam lingkaran S, kalau B yang di dalam lingkaran B. Kalau S irisan B, yang irisan keduanya. Nah, untuk mencari S gabung B, totalnya 80. Yang di luar lingkaran, 16. Berarti nilai S gabung B-nya berapa? 80 kurang 16. Oke? 64. Berarti 64 sama dengan S 48 tambah B 36. Kurangi sama S irisan B. Berarti S irisan B itu sama dengan, ini kita pindah ke kiri jadi positif, 64 kita pindah ke kanan. 48 kurang 36. 48 tambah 36. 84 dikurangi 64. Jadi berapa? 20. Berarti dalam ini ada 20. Oke? Yang bakso totalnya 36. Berarti yang bakso saja 16. Yang sate total 48. Berarti kalau sate saja, karena di sini udah ada 20, berarti yang di sini 28. Oke? Nah, ditanya peluang bakso saja. Maka peluang bakso saja, ada berapa jumlah yang suka bakso saja? 16. Per total semuanya 80 atau 1/5. Ini kebetulan aja yang sama. Oke? Kita lanjutkan ke nomor 3. Oke, sekarang soal nomor 3. Tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit terdiri dari dokter dan perawat. Dari seluruh tenaga kesehatan tersebut akan dipilih satu orang secara acak. Peluang terpilihnya dokter 4/15. Dokter 4/15. Kemudian, peluang terpilihnya wanita 3/4. Nih dokter, yang ini wanita. Dan peluang terpilihnya dokter wanita, dokter sekaligus wanita, itu adalah 1/8. Maka berapakah peluang terpilihnya perawat pria? Yang ditanya berapa peluang untuk perawat pria. Nah, untuk mengetahui berapa peluang perawat pria, ya kalau kita hitung berdasarkan rumus peluang, peluang dari perawat pria adalah banyaknya perawat pria dibagi banyak total. Oke? Nah, di sini yang diketahui total peluang-peluangnya saja, totalnya nggak ada. Nah, untuk mencari totalnya, salah satu caranya, kita cari KPK antara 8, 15, sama 4. Oke? Karena totalnya nggak ada, kita anggap aja totalnya, misal, totalnya adalah KPK 1548. Coba cari. Bilangannya nih bisa dibagi 15, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8. 15 kali 8 berapa? 120. Oke? Kalau totalnya 120, maka dokter jumlahnya ada 4/15. Peluangnya 4/15, maka jumlahnya 4/15 kali 120. 15 sama 120 coret jadi berapa? 8. 8 kali 4, 32. Oke? Berarti dokternya 32. Nah, dokter ini, kan selain dokter, tenaga kesehatannya kan tadi hanya 2, dokter sama perawat. Berarti kalau dokternya 32, otomatis perawatnya berapa? Perawatnya 120 kurang 32. Oke?
120 kurang 32. Berapa jumlah dari 130 kurangi 32? 88. Tolak 88, dokter 32. Kemudian ada wanita. Oke. Yang 120 ini juga dibagi. Ada wanita, ada pria. Wanita, pria. Wanita katanya 3/4 peluangnya. Berarti kalau jumlahnya 3/4 kali 120. 90. Pria berarti sisanya ada 30. Nah, dokter wanita, dokter ini kan nanti dibagi lagi. Ada dokter wanita, ada dokter pria. Yang dokter wanita peluangnya 1/8. 1/8 dari total. Oke? 1/8 kali 120 berapa? 15. Oke? Kalau dokter wanitanya 15, berarti prianya berapa? Karena total pria ada 30, karena dokter ada 32, yang wanita 15, maka yang pria adalah 17. Oke? Nah, perawat juga gitu. Ada perawat wanita, ada perawat pria. Total pria 30. Oke? Dokter yang pria 17. Berarti perawat yang pria 30 kurang 17. Berapa 30 kurang 17? 13. Nah, kalau wanita karena totalnya 88, perawat totalnya 88, berarti wanita yang merupakan perawat 88 kurang 13. Jadi berapa? 75. Coba kalau kita hitung semuanya, berat nggak jadi 120? 13 sama 17 itu 30. 15 sama 75 itu 90. 90 tambah 30 pas 120. Oke? Jadi kalau ditanya berapa peluang untuk perawat pria, banyak perawat pria tadi ada 13, totalnya ada 120. Maka jawabannya 13 dibagi 120. Oke? Ini juga kita bahas soalnya kita ngebahas soalnya yang pakai jumlah-jumlah ngitung seperti ini di video tentang himpunan. Nah, sekarang nomor 4, ini ngomongin dadu. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Sekarang kita bahas dadu. Kalau 1 dadu, kemungkinan totalnya adalah 6. Oke? Karena dari angka 1 sampai angka 6. Kalau 2 dadu, kemungkinan totalnya adalah 36. Bukan 12, tapi 36. Ini datangnya dari 6 pangkat 2. Jadi kita pakai aturan pangkat. Kalau 3 dadu, maka totalnya adalah 6 pangkat 3, 216. Atau 6 pangkat 3. Begitu seterusnya. Nah, katanya 2 dadu dilempar bersamaan. Berapa peluang muncul jumlah kedua mata dadu tak kurang dari 10? Munculnya jumlah tak kurang dari 10. Tak kurang dari 10. Apa arti tak kurang dari 10? Ya berarti dari 10 ke atas. Oke? Karena kita ngelempar 2 dadu, berapa maksimal jumlah pelemparan 2 dadu? Kalau 2 dadu dilempar, maka maksimal jumlah kedua dadu berapa? Maksimalnya 12. Karena angka dadu paling banyak 6, berarti paling besar itu 6 sama 6. 12 maksimalnya. Nah, jumlahnya tak kurang dari 10. Berarti yang jumlahnya berapa aja? 10, 11, sama 12. Nah, untuk dadu seperti ini, kita uraikan saja seluruh kemungkinan untuk jumlah 10, 11, sama 12. Yang 10 itu mulai dari berapa? 4, 6. Oke? Ingat, angka dadu itu cuma angka 1 sampai 6. Jadi nggak mungkin lebih dari 6. Jadi kita nggak mulai dari 1, 9, 2, 8. Karena angka 9, angka 8 nggak ada. Kita mulai dari 4, 6. Apa arti 4, 6? Dadu pertama muncul angka 4, dadu kedua muncul angka 6. Kalau dijumlahkan, 10. Selain 46 berapa lagi? 55. Selain 55, 64. Ada 3 kemungkinan untuk yang jumlahnya 10. Untuk yang jumlahnya 11, berarti dimulai dari 5, 6. Habis itu, 65. Untuk yang jumlahnya 12, cuma 1 kemungkinan, 66. Berarti ada berapa banyak kemungkinan semuanya? Ada 6 kemungkinan. Berarti nilai NA-nya sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. Berarti peluangnya yang ditanya itu sama dengan 6/36. 36 karena 2 dadu
Totalnya 36. 6, karena kejadian yang diminta ada 6 kemungkinannya. Oke? Paham? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Satu buah koin yang terdiri dari sisi angka dan gambar dilempar 4 kali. Berapa peluang muncul 3 angka dan 1 gambar? Oke. Kalau satu koin, kemungkinan totalnya itu adalah 2. Oke, apa aja yang 2 itu? Angka sama gambar. Kalau 2 koin, kemungkinan totalnya adalah 4 dari 2 pangkat 2, bukan 2 kali 2. Kalau 3 koin, kemungkinan totalnya itu adalah 8, 2 pangkat 3. Berarti kalau 4 koin, kemungkinan totalnya 16, 2 pangkat 4. Nah, berarti ini ada 16 total semuanya. Ditanya 3 angka dan 1 gambar. Oke. Seperti apa kemungkinan untuk 3 angka dan 1 gambar? Kalau mau bikin kemungkinan total, boleh. Kalau mau lebih cepat, 3 angka 1 gambar itu berarti kemungkinannya yang pertama A, G. Oke, 3 angka 1 gambar. Habis itu A, G, A. 3 angka 1 gambar. A, G, A. Oke, ini maksudnya yang pertama berarti pelemparan pertama, pelemparan kedua, ketiga, keempat. Karena diminta 1 gambar, maka posisi 1 gambarnya bisa seperti ini. Atau yang terakhir, G, A. Ada kemungkinan lain untuk 3 angka dan 1 gambar? Habis. Berarti ada berapa NA-nya? Ada 4. Oke, kejadian yang diminta punya kemungkinan 4. N totalnya 16. Maka peluangnya 4/16 atau 1/4. Kalau mau tulis semua kemungkinan total, oke, kalau mau tahu seperti apa kemungkinan totalnya, kenapa 16? Oke, kita coba urutkan. Yang pertama, A keempat-empatnya. Terus, AAG. AAGA. Kita urutkannya sesuai abjad ya. AAGG. AGAA. Oke. AGAG. AGGA. AGGG. Ada 8 untuk A yang paling depan. Sekarang kalau G yang paling depan. GAAA. GAAG. GAGA. GAGG. GGAG, GAGG, terus ini ada yang ketinggalan. GAAG, GAGA. Oh ya, ini kurangnya. GG kalau sesuai abjad harusnya GGAA dulu. GGAA, terus GGAG, baru terakhir GG semua. Oke. 2, 4 mana? Oh ya, ada yang ketinggalan lagi. GGGA. Terus terakhir G semuanya. Oke, ada berapa semua kemungkinan? Ada 16. Ada 4 buah untuk yang 3 angka dan 1 gambar. Kita lanjutkan. Oke, nomor 6. Peluang A lulus ujian adalah 3/2 kali peluang B. Peluang A sama dengan 3/2 peluang B. Jika peluang B nggak lulus ujian, peluang B lulus kita anggap sebagai PB. Berarti kalau peluang B nggak lulus ujian, itu kita sebut sebagai PB komplemen. 2/5. Maka berapa peluang A tak lulus ujian? PA komplemennya berapa? Kalau PB komplemen 2/5 sesuai dengan persamaan tadi, maka PA-nya sama dengan 1 kurang PB komplemen. Oke, PB sama dengan 1 kurang PB komplemen. Kan kalau PB komplemen tadi 1 kurang PB, otomatis PB 1 kurang PB komplemen. 1 kurang 2/5, maka dapatnya berapa? 3/5. Nah, peluang A 3/2-nya PB. Kalau PB-nya 3/5, otomatis peluang A-nya 3/2 dikali sama 3/5. 3/2 dikali sama PB.
3/2 dikali sama 3/5. Maka jadi berapa? 6/10. Oke? Jadi peluang A-nya adalah 6/10 atau 3/5. Nah, ditanya berapa peluang A komplement? Sorry, ini salah. 3/2 kali 3/5 kok 6/10? Ngantuk nih. 3 kali 3, 9/10. Oke? Ini nggak bisa kita sederhanakan. Maka kalau ditanya peluang A komplement, jadinya sama dengan ya 1 kurang 9/10. Sama dengan 1/10. Oke? Nah, di soal TPS pengetahuan kuantitatif tahun lalu, peluang yang muncul soalnya seperti ini. Jadi lebih gampang sebenarnya. Oke? Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah acara dihadiri oleh 20 pasang suami istri. Dari 40 orang tersebut akan dipilih 2 orang secara acak sebagai MC. Berapa peluang kedua orang MC tersebut adalah pasangan suami istri? Nah, ini soal nggak bisa diselesaikan pakai yang tadi. Jumlah suami istrinya ada 20 pasang, berarti totalnya 40. Lalu kita akan memilih 2 orang secara acak. Oke? Nah, ini nanti diselesaikannya pakai kombinasi. Dan kita belum belajar kombinasi. Kita belajar pada video berikutnya. Oke? Soal-soal seperti ini akan kita bahas pada video berikutnya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.